Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah interaksi antar pribadi, Bapak Amir, dan rekan-rekan kelas 2 sekalian. Kami dari kelompok 2, kelas 2A, pada hari ini akan mempresentasikan materi mengenai Sexism and Realistic Group Conflict Theory. Selanjutnya ada perkenalan kelompok. Yang pertama ada Siti Fatimah Alia Sunarto dengan NIM akhir 020. Lalu saya sendiri ada Keiza Alfianita dengan NIM akhir 017. Lalu ada Wafa Syahidatu Zahra dengan NIM akhir 009. Lalu ada Kurniawati dengan NIM akhir 010. Lalu ada Regini Rosdianti dengan NIM akhir 006. Kemudian ada Cantika Dewi Ayu dengan NIM akhir 002. Kemudian ada Dini Hardianti dengan NIM akhir 032. Lalu ada Clara Sheila Andira dengan NIM akhir 001, dan yang terakhir ada Salma Mersyafina dengan NIM akhir 023. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh kelompok yang lain. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai introduction seksisme. Seksisme adalah prasangka dan anggapan bahwa salah satu jenis kelamin lebih superior atau lebih baik daripada jenis kelamin yang lain. Kendati seksisme dapat menjangkiti laki-laki dan perempuan, namun seringkali perempuan adalah korban seksisme di kehidupan bermasyarakat. Misalnya melalui anggapan tadi bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin atau ketua, sementara perempuan tidak. Laki-laki harus bekerja memberi nafkah, sementara perempuan selayaknya mengorbankan karirnya demi keluarga. Anggapan lain terkait seksisme adalah ungkapan bahwa setinggi-tingginya perempuan sekolah tetap saja berkubang di dapur. Selanjutnya boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, menurut Nurul Inayah, dalam persepsi orang tua mengenai gender, pengaruhnya terhadap komitmen menyekolahkan anak perempuan, hal ini menjadikan banyak orang tua memandang bahwa pendidikan tidak banyak berguna untuk anak perempuan, kecuali menghabiskan uang saja. Secara tidak sadar, seksisme terjadi di kehidupan sehari-hari, saking kentalnya kadangkala baik laki-laki dan perempuan tidak sadar bahwa mereka sudah seksis terhadap jenis kelamin tertentu. Seksisme dimulai dengan prasangka. Prasangka adalah prasangka terhadap seseorang atau sekelompok orang. Hal ini sering didasarkan pada mitos, stereotip, dan generalisasi bahwa seseorang belajar dari orang lain. Bias tentang jenis kelamin dan gender bisa eksplisit, sesuatu yang seorang sadari bahwa mereka miliki. Dan mereka bisa implisit, dalam hal ini, seseorang tidak secara sadar menyadari bias mereka. Boleh dilanjut, rekan. Baik. Prasangka di sini umumnya tentang gender yang disebut determinis gender. Ini mengacu pada gagasan bahwa pria dan wanita pada dasarnya berbeda dalam cara yang tidak dapat diubah, dan bahwa perbedaan ini menentukan kepribadian, perilaku, dan kemampuan mereka. Ini termasuk stereotip bahwa wanita secara alami lebih baik dalam merawat anak daripada pria, atau bahwa pria secara alami lebih baik dalam matematika atau sains. Perbedaan tipe dari seksis. Hostile seksis melibatkan sikap bermusuhan yang terang-terangan tentang wanita, seperti keyakinan bahwa wanita itu manipulatif, berdosa, lemah, atau benci, atau bahwa mereka berutang seks pada pria. Seksisme yang bermusuhan berbahaya dan memicu kekerasan berbasis gender. Yang kedua ada benevolent sexism. Ini didasarkan pada gagasan bahwa wanita secara alami baik, murni, dan polos. Ini mungkin tidak tampak seperti kualitas negatif, tetapi mereka berasal dari pendapat bahwa wanita lebih lemah daripada pria. Inilah yang membuat seksisme yang baik menjadi berbahaya. Dan yang terakhir ada ambivalent seksisme. Kombinasi dari seksisme yang baik hati dan bermusuhan, yang seringkali bekerja bersama sebagai bagian dari suatu sistem. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya ada contoh seksisme di kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, perempuan diminta melakukan pekerjaan tambahan di kantor
kala kolega perempuan ini dimintai tolong untuk mengerjakan dokumen tertentu tanpa bayaran. Di kasus lain tak jarang seorang perempuan ini diminta untuk membuatkan kopi bagi rekan laki-laki atau ketika ada tamu. Beberapa pekerjaan tambahan ringan dilimpahkan kepada perempuan karena dianggap lebih sesuai untuk dikerjakan oleh seorang perempuan. Lalu contoh yang kedua, tekanan untuk menikah ketika usia sudah beranjak 20-30 tahun. Perempuan seringkali ditanya mengenai calon pasangannya dan kapan menikah. Di Indonesia ada ungkapan ketika mencapai usia tertentu, namun belum juga menikah, maka perempuan dianggap sebagai perawan tua. Kadangkala bernilai negatif dengan ungkapan tidak laku dan lain sebagainya. Lalu contoh yang ketiga, tekanan untuk memiliki anak jika perempuan sudah menikah pun. Tuntutan lingkungan tidak berhenti sampai di situ saja, namun perempuan kemudian ditanya-tanya kapan punya anak. Lalu jika belum juga memiliki anak, maka ungkapan mandul lebih banyak dilabeli kepada perempuan daripada laki-laki. Lalu contoh yang terakhir yaitu tuntutan kontrasepsi di kehidupan seksual. Perempuan lebih dituntut untuk melakukan kontrasepsi daripada laki-laki. Kehamilan merupakan tanggung jawab perempuan sehingga seringkali laki-laki ini kurang peduli dengan kontrasepsi yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. Selanjutnya ada beberapa contoh dari seksisme di kehidupan sehari-hari. Iya, gue sih kayaknya kepengen lanjutin S2 deh. Kayak tanggung aja gitu, gue cuma S1. Udah gitu kayak S2 seru banget deh. Ingat, umur lu tuh udah berapa? Nanti lu punya anak, lu udah nenek-nenek. Ya emang kenapa? Babi tipusin pacar gua. Mana cicilan masih banyak lagi. Udahlah Ton, lu kan cowok, masa nangis? Aduh, akhirnya istirahat juga. Lapar banget, gila. Lu mau gue pesenin makanan nggak? Lagi ada promo nih. Ya elah, pesan online mulu. Masa kayak kali-kali, itu kan cewek. Ya udah, gue pesen sendiri aja deh kalau kayak gitu. Lu jangan saya deh. Ya gue gampar mulut lu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, selanjutnya ada Realistic Group Conflict Theory. Lieven and Campbell pada tahun 1972 menjelaskan bahwa teori konflik realistik merupakan persaingan secara langsung untuk memperoleh sumber daya yang berharga namun terbatas sehingga menimbulkan permusuhan antara kelompok-kelompok. Boleh dilanjut? Selanjutnya, teori konflik realis adalah model sosial yang mencoba menjelaskan mengapa prasangka, stereotip, negatif, dan diskriminasi berkembang terhadap anggota kelompok sosial lain. Status sosial ekonomi, etnis, dan gaya hidup yang berbeda seringkali merupakan contoh faktor yang memisahkan orang ke dalam kelompok yang berbeda. Menurut Jackson tahun 1993. Ketika dua atau lebih kelompok bersaing memperebutkan sumber daya yang terbatas, baik yang nyata atau yang dianggap kelangkaan, perasaan, prasangka, dan stereotip negatif dapat berkembang ke arah kelompok lain. Konflik dan sikap negatif terhadap kelompok lain dapat dikurangi jika kedua kelompok memiliki tujuan yang superordinat, yaitu tujuan yang saling menguntungkan bagi kedua kelompok, di mana kedua kelompok perlu berpartisipasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya oleh teman saya. Baik, selanjutnya, konflik, stereotip, dan keyakinan negatif dan diskriminasi antar kelompok dapat dikurangi dalam situasi di mana dua atau lebih kelompok berusaha untuk mendapatkan beberapa tujuan yang lebih tinggi. Tujuan superordinat adalah tujuan yang diinginkan bersama yang tidak dapat diperoleh tanpa partisipasi dua atau lebih kelompok. Menurut Allport pada tahun 1954 mengajukan hipotesis kontak yang mengatakan bahwa semakin banyak orang melakukan kontak dengan kelompok luar, semakin berkurang prasangkanya kepada orang lain. Ini disebut rekonseptualisasi kategori kelompok. Kelompok harus bekerja sama menuju tujuan yang lebih tinggi. Kelompok tersebut harus memiliki status yang sama ketika mereka bertemu. Allport menambahkan bahwa perlu ada kontak pribadi antara kelompok mereka, harus berbaur dan saling mengenal untuk menantang stereotip. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, menurut Sarif mengatakan bahwa prasangka merupakan hasil atau akibat dari kompetisi langsung terhadap sesuatu yang berharga, tetapi jumlahnya terbatas. Jadi, menurut teori realistic group conflict ini, segala yang dianggap berharga dalam hidup, misalkan pekerjaan yang bagus, lingkungan yang aman dan nyaman, serta standar hidup yang baik, merupakan hal yang terbatas, dan individu harus bersaing dengan individu lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Baik, boleh dilanjut oleh rekan saya selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada menurut Simpson and Ginger pada tahun 1985 dalam situasi kompetitif tersebut apabila individu menganggap individu yang berasal dari kelompok lain atau kelompok yang lebih minoritas dapat menggagalkan usaha mereka mendapatkan sesuatu yang berharga, maka individu akan bersikap negatif dan berprasangka terhadap kelompok yang minoritas tersebut. Contohnya adalah persaingan mendapatkan pekerjaan antara penduduk asli dan pendatang mengakibatkan timbulnya prasangka dari penduduk asli terhadap pendatang dan sebaliknya apabila tidak dapat tertangani dengan baik, akhirnya akan menyebabkan konflik. Untuk selanjutnya akan disajikan video. Terdapat eksperimen yang dilakukan oleh beberapa ahli yang menempatkan orang ke dalam salah satu dari dua kelompok dan memanipulasi keadaan untuk mendorong persaingan antar kelompok. Pesertanya merupakan 20 orang yang berusia, anak laki-laki berusia 11 dan 12 tahun yang belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Para peneliti sebelumnya membagi anak laki-laki menjadi dua kelompok, dengan satu kelompok berangkat dengan bus ke camp sehari sebelum kelompok yang lainnya tiba. Setiba di sana, masing-masing kelompok diberi kabin terpisah dan tidak terlihat oleh orang lain, dalam artian mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Penelitian ini memiliki 3 fase. Tahap yang pertama dikhususkan untuk menciptakan in-group, yang kedua dikhususkan untuk menanamkan kompetisi antar kelompok, dan fase ketiga melibatkan mendorong kerjasama antar kelompok. Selama seminggu pertama pembuatan in-group, masing-masing kelompok secara terpisah melakukan kegiatan kooperatif seperti hiking, berburu harta karun, buat makanan, mendirikan tenda, dan lain-lain. Para peneliti untuk menguji hipotesis utamanya bahwa persaingan antar kelompok akan menimbulkan prasangka. Untuk melakukan hal tersebut, dibuatlah turnamen selama seminggu antara dua kelompok tersebut yang terdiri dari 10 cabang olahraga seperti sepak bola, tarik tambang, dan lain-lain. Pemenang setiap acara menerima poin, dan pada akhir minggu pertama, kelompok dengan poin terbanyak menerima medali yang sangat berharga dan pisau saku bermata 4 yang mengesankan. Sesuai dengan harapan, konflik antar kelompok pun mengubah anak laki-laki tersebut menjadi jahat dan ganas. Saat kedua kelompok berkompetisi pada berbagai permainan, permusuhan antar kelompok dengan cepat meningkat dari pemanggilan nama menjadi tindakan agresi fisik. Seperti di saat ada tim lain yang memenangkan pertandingan, tim yang tidak terima, mereka membakar bendera dari tim lawan yang menang. Atau juga mereka menyembunyikan atau memasukkan batu ke dalam sepatu mereka. Yang menang tentu mendapat gangguan dari tim yang kalah, karena tidak terima dengan gangguan dari tim yang kalah pun, sehingga tim yang menang pun membalas perbuatan mereka. Di tahap ketiga dari percobaan ini dirancang untuk membalikan permusuhan, tugas yang terbukti jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Pertama, para peneliti berusaha untuk menentukan apakah kontak non-kompetitif sederhana antar kelompok akan meredakan ketegangan. Peneliti tersebut membawa kelompok-kelompok itu bersama untuk beberapa kegiatan menyenangkan seperti makan, menonton, dan lain-lain. Namun meskipun seperti itu, tentunya persaingan atau slack di antara dua kelompok tersebut tidak mudah untuk kembali, tidak mudah diperbaiki, sehingga butuh usaha yang lebih keras lagi. Lalu tibalah di tahap ketiga,
peneliti tersebut membuktikan hipotesis bahwa untuk mengurangi konflik antar kelompok, mereka perlu memperkenalkan apa yang mereka sebut sebagai tujuan superordinat, yaitu tujuan bersama yang hanya dapat dicapai melalui kerjasama antar kelompok. Untuk menguji hipotesis ini, para peneliti mengatur serangkaian situasi masalah yang berat yang dikembangkan selama 6 hari ke depan. Seperti masalah tersebut bersifat mendesak dan harus melibatkan kedua kelompok. Untuk contoh masalahnya adalah kegagalan pasokan air camp. Lalu awalnya mereka berusaha menyelesaikan ini dengan kelompok masing-masing, namun ternyata karena tidak berhasil, maka mereka pun mencoba untuk memperbaikinya bersama-sama. Beberapa hari kemudian, truk camp mogok di saat kedua kelompok sedang dalam perjalanan berkemah semalam, dan semua anak laki-laki harus bekerja sama untuk menariknya ke atas bukit yang curam. Setelah insiden kerjasama tersebut, pemanggilan nama yang buruk antar satu sama lain antar kelompok menjadi menurun, dan persaingan mereka pun tidak terlalu ketat. Pertemanan di luar kelompok telah tumbuh setelah kejadian tersebut. Pada api unggun terakhir, bahkan kedua kelompok tersebut memutuskan untuk mengadakan program hiburan bersama terdiri dari sandiwara dan lagu. Lalu untuk ketika berangkat dari camp pada hari berikutnya, kedua kelompok tersebut berusaha untuk atau bersikeras untuk pulang dengan satu bus yang sama. Dalam perjalanan pulang, kelompok yang memenangkan kompetisi sebelumnya menggunakan uang yang telah mereka menangkan untuk membeli minuman untuk anggota kedua kelompok tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa memiliki tujuan yang lebih tinggi dapat mengarah pada perdamaian antar kelompok yang sebelumnya bermusuhan. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, sekian presentasi materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.